Kebohongan ketiga, gulingkan Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TIJ dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Teguh Iqbal Johar di channel Sampah, namun bisa didaur ulang insyaallah ta'ala. Alhamdulillah ya ikhwan. Selamat siang menjelang sore rekan-rekan semuanya. Sudah rame ini. Sudah rame, sudah rame. Suara kecil tadi ya. Sekarang gimana suaranya? Nyolok sih nyolok, tapi nggak tembus. Halo rekan-rekan semuanya, aman ya? Aman. Jadi saya hari ini ingin membahas seorang yang caper ya. Selama ini caper di sosial media, juga di mana-mana ya, namanya Rizik Syihab. Saya sebenarnya sudah lama mancing-mancing gerombolan-gerombolan dia yang ada di Aceh, tapi kayaknya sudah impoten semua ya, pada diem gitu ya. Bahkan yang di skala nasional, yang mungkin di Pulau Jawa ataupun di Jakarta, di sekitar Monas, tempat ritual mereka juga, saya menunggu jawaban yang lantang dari pengikut-pengikut si caper Rizik ini. Sampai hari ini belum ada ya. Bahkan ada yang mengancam saya, katanya nggak boleh bahas-bahas Rizik. Kalau saya bahas Rizik, saya ini tergantung dalam sebuah kesepakatan katanya yang berlaku 20 tahun. Jadi belum ada juga tindakan apa-apa. Jadi saya gas aja ya. Adapun beberapa kebohongan dari Rizik Syihab yang saya temukan, yakni yang paling saya ingat itu ketika dia koar-koar di Aceh, di mana dia mengatakan bahwa dia akan melakukan berbagai upaya untuk menghalau bahkan mengusir orang-orang yang melakukan perlawanan terhadap negara, dengan kata lain pengkhianat negara, misalnya pemberontak. Dia pernah berjanji di depan masyarakat Aceh, saya di sini sebagai masyarakat, salah satu dari masyarakat Aceh walaupun tidak mewakili Aceh, saya mengatakan kepada kita semua, dia pernah janji kalau misalnya Papua terjadi perang, dia akan mengirimkan laskar. Saya tanya sama kalian, barangkali saya nggak ada informasi ya bahwa ada laskar dia yang dikirim ke Papua. Kalau ada, tolong kasih tahu saya, biar tidak menjadi fitnah nanti. Dia bilang dia akan mengirimkan laskar ke Papua untuk melawan OPM, untuk merebut kembali kedaulatan. Satu. Kedua, dia mengaku sebagai orang yang ikut dalam perdamaian Aceh. Karena proposal dia sehingga Aceh damai. Itu kebohongan kedua. Kebohongan ketiga, gulingkan Jokowi. Nggak guling-guling saya lihat hari ini. Yang ada ormasnya digulingkan, dibubarkan. Kemudian dia bilang akan mengepung istana pasir. Kalau istana presiden dia pikir seperti apa dia bisa gulingkan. Emang Rizik siapa sih? Bisa menggulingkan istana? Boro-boro bisa menggulingkan istana, jabat tangan nama Pak Jokowi aja nggak mudah. Harus berurusan dengan pengawal-pengawalnya. Lu pikir Laskar FPI itu hebat sekali gitu? Sampai bisa menggulingkan istana gitu? Mentang-mentang, bukan mentang-mentang, memang kebohongan. Dia ngaku sebagai Imamul Ummah, imamnya umat Islam. Gua umat Islam nggak mengakui lu. Yang lantik lu sebagai imam umat Islam siapa?
Imam umat Islam itu dibaiat, dikukuhkan, dilantik, diakui. Bukan kita ngaku sendiri. Memang mereka parah, saudara. Ngaku sendiri, klaim sendiri, orang nggak percaya, persekusi. Jadi kebohongan ini, misalnya seperti kebohongan ketika dia mengatakan bahwa dia itu adalah pelopor perdamaian Aceh. Kenapa orang itu pede sekali ngaku seperti itu? Karena mereka menganggap bahwa Aceh adalah basis daripada FPI. Jadi nggak ada orang yang berani melawan dia. Nah, ketika saya lawan seperti ini bisa apa? Pada impoten semua kan? Biasa nantang-nantang perang, ya kan? Biasa nantang perang, nantang ini, giliran gua tantang perang, mereka diam semua. Cuman gertak doang. Ini mereka memang bani gertak. Giliran ada lawan, diam. Beraninya gerombolan. Mana ada pemberani seperti itu? Mana ada pejuang seperti itu? Terus kedustaan Rizik apalagi? Mengatakan si Uthman bin Yahya sebagai pahlawan, sebagai tokoh pejuang di masanya. Itu jelas-jelas antek Belanda. Itu dusta. Dusta Rizik. Dan banyak lagi kedustaannya, susah kita sebutkan satu persatu. Kebangkitan PKI, kalau Jokowi menang PKI merajalela. Mana pula zaman sekarang PKI bisa berleluasa apalagi di Indonesia. Sedangkan pemahaman komunisme di Indonesia itu sangat dilarang secara konstitusi. Ya, apalagi seluruh dunia sekarang didominasi oleh orang-orang kapitalis. Bahkan di negara komunis sendiri, mereka jarang menerapkan ideologi komunis, pemahaman komunis. Mereka ngoyo. Sok paling pinter. Pinternya pun pinter sendiri. Ayo dong, mana kalau yang saya katakan ini bukan kedustaan, bantah dong. Belum lagi berdusta sebagai keturunan Nabi. Berdusta atas nama Rasulullah, berdusta atas nama Allah. Ciri-ciri pendusta itu gampang sekali bersumpah. Biar kalian tahu, orang yang gampang sekali bersumpah, ciri-ciri pendusta itu. Karena kalau orang yang jujur, dia menyampaikan dari hati ke hati. Menggunakan hati akan sampai ke hati, nggak perlu sumpah. Itu hanya upaya untuk meyakinkan kebohongan. Sumpah itu. Sumpah dibolehkan, tapi tidak dianjurkan. Apalagi kedustaannya? Banyak lagi, banyak. Dari sekian banyak yang saya sebutkan, intelijen hitam. Katanya ini semua dikendalikan oleh intelijen hitam. Akan mencoba menyerang mereka. Ya, ternyata intelijen lambe hitam yang keluar. Dusta. Coba. Belum lagi dusta-dusta kecil yang mengatakan Kiai Imad ataupun orang yang membahas nasab ini belajar di kandang kebo, kan dusta juga itu, fitnah malah. Gelingkan istana, golingkan Jokowi, kepung istana. Saudara, Prabowo presidenku, kan dusta itu. Kapan Prabowo dilantik sebagai presiden? Apa lagi? Dusta. Coba. Belum lagi dusta-dusta kecil yang mengatakan Kiai Imad ataupun orang yang membahas nasab ini belajar di kandang kebo, kan dusta juga itu, fitnah malah. Gelingkan istana, golingkan Jokowi, kepung istana. Saudara,
Hah? Prabowo presidenku kan dusta itu. Kapan Prabowo dilantik sebagai presiden? Apa lagi? Membasmi maksiat, menutup tempat-tempat maksiat. Ada yang tutup tempat maksiat justru lawan-lawan mereka. Karena ada saham mereka, akhirnya buat propaganda, buat provokasi. Kemudian ada lagi, bukan dia yang bilang, Rizik itu waliullah. Jadi cerita Rizik sebagai waliullah suatu saat nanti untuk anak cucunya seperti cerita Fagil Mugaddam, gua rasa nih. Karena sekarang ada yang koar-koar Rizik itu waliullah, nanti anak cucunya mengatakan bahwa Rizik waliullah. Ya. Tumben nih budak belum ada yang komen, muka TIJ semakin hitam, badan gua hitam, muka gua ya hitam juga. Kalau badan gua hitam, muka gua putih, kalun namanya, bukan TIJ. Ya.